Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur, segera ke masjid. Jangan dipeturutkan kerja. Kau tak ke masjid, kerja adalah ibadah. Kerja memang ibadah, tapi ke masjid itu ibadah wajib. Bodoh. Kerja ini ibadah. Kalau kau sibuk bekerja, direktur perusahaan, BUMN, pejabat, ingat, kalau kau mati, belum kau mati penggantinya sudah siap. Betul? Bapak siap menggantikan? Oh, siap semua orang. Sholatlah, karena itulah bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bekerja untuk Kabupaten Sarolangun, untuk kecamatan, itu juga adalah ibadah. Ruko yang menjaga toko di luar juga itu adalah ibadah. Kota sholat, menjaga toko adalah ibadah. Istrinya suruh jaga, bapak datang sholat ke Masjid Al-Falah. Ini yang membangun Masjid Al-Falah ini orang-orang beduit dari Sarolangun. Pahalanya mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq, Al-Khalifatul Tsani Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Kenapa mesti ditulis Abu Bakar? Rupanya mic ini setiap 5 menit turun suaranya. Turun sendiri habis itu. Kenapa? Kalau tengah malam kita terbangun, jangan lupa mengambil peniti. Hebatnya di Sarolangun, mic-nya mati langsung berganti. Kenapa? Tunggu dulu ya, tunggu, masih banyak lagi pantun. Kenapa ditulis Abu Bakar Siddiq? Kenapa ditulis Umar bin Khattab? Kenapa ditulis Utsman bin Affan? Nanti anaknya nanya, ayah, ya. Kenapa ditulis Abu Bakar ya? Memang dari dulu udah begitu. Mak. Ya, kenapa ditulis di muka tuh Utsman bin Affan? Kata Ustadz tak boleh banyak tanya, karena yang banyak tanya itu Bani Israel. Ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman untuk menunjukkan bahwa masjid ini adalah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Syiah tidak mau menulis 3 nama ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, menurut mereka merampas kekuasaan Sayyidina Ali. Jelas? Nanti kalau ada orang bertanya kenapa Masjid Raya Al-Falah Sarolangun ada 3 khalifah, bisa menjawab. Bang, ya, abang orang mana? Abang orang Sarolangun. Kenapa Masjid Sarolangun itu ada ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman? Udah dijelaskan Ustaz Somad itu dulu. Apa penjelasannya? Pokoknya entahlah, pokoknya udah dijelaskan. Tidak ada waktu yang kosong. Sampai menengok kaligrafi ini pun ternyata ada pahalanya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid Allah, man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka itu orang yang dapat hidayah. Oh, itu bacaannya. Aku udah tiap hari sholat di sini, tak tahu aku itu.
Yang tak tahu itu orang luar Sarolangun. Kalau orang Sarolangun ini semua tahu bacaan itu. Betul kan Pak? Betul. Bilang aja betul, apa susah. Nah, tidak ada waktu yang kosong. Berangkat dari rumah jam 7, masuk kantor jam 8, pulang jam 4 sore. Ada pekerjaan, tanya, mudahkan urusan orang. Mengurus apa? Disduk Capil, mengurus KTP, mudahkan urusan orang supaya dimudahkan Allah urusan kita hari kiamat. Amin. Saya ngantri lama lah saya ngantri urusan ini di kantor. Saya heran kenapa lah pegawai di muka itu tak mengurus. Saya intip, udah dekat-dekat saya intip, rupanya menembak musuh yang tak mati-mati. Sanggup dia main game orang ngantri panjang. Ini tidak ada di Sarolangun. Di Sarolangun ini orangnya moderat semua. Orangnya semuanya tidak ada waktu yang kosong. Selesai di kantor pulang ke rumah membantu istri. Jam 5 si bapak sudah siap dengan motornya. Istrinya bertanya, abang mau kemana bang? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Putar sana putar sini, pusing sana pusing sini, balik ke rumah. Cendol, es doger, es bandung, es bakar, semua makanan ada. Begitulah sayangnya bapak-bapak kepada istri. Betul Pak? Betul pula Bapak. Tidak ada waktu yang kosong. Masih ada 30 menit lagi menjelang azan maghrib. Duduk, istri masak, anak duduk. Anak pertama, sini. Sudah sampai mana? 5 juz. Iqra 5 ya. Baca Iqra 5. A, bataba, tatata, sa. Kakaknya, sini. Baca. Istrinya, sayang, udah bisa baca Quran? Belum. Ikan belum digoreng. Dengarkan aja dulu. Setelah selesai anak baca Quran, istri pula udah siap. Baca, udah siap. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Perasaan dari sejak kita nikah dulu kau Yasin terus. Ini udah 3 anak kita, kenapa Yasin? Persiapan untuk sakratul maut kau bang. Begitu anak 1 udah, anak 2 sudah, anak 3 sudah, istri sudah. Sekarang mereka nanya, ayah kok nggak ngaji? Ayah sebetulnya mau ngaji tapi waktu tak cukup. Nah, kita baca doa aja ya. Begitu caranya kalau bapak belum pandai ngaji. Kalau mereka tetap menuntut juga, kenapa kami tengok ayah tak pernah baca Quran? Ayah cuma nyuruh kami, diam, jangan melawan. Ini kepala rumah tangga. Begitu caranya Pak. Tapi diam-diam bapak datang ke Masjid Al-Falah belajar ngaji. Datang ke imam, Pak Imam, aku sudah dituntut anak biniku di rumah. Bisa Pak Imam mengajarkan aku mengaji, tapi tolong 4 mata antara kita berdua, jangan sampai anak biniku tahu. Kata Pak Imam, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Nah, diam-diam bapak mengaji di dalam. Begitu pulang istrinya senyum, hai Besti, udah belajar ngaji ya? Loh kok tahu? Dari mana tahu? CCTV kan ada. Kepala rumah tangga yang dulu tak pandai ngaji. Habis itu azan maghrib. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu masuk 2-3 butir kurma, langsung sholat maghrib ke Masjid Al-Falah. Dari maghrib ke isya baca Quran, habis isya ada pengajian. Masjid Al-Falah nih dari isya ke tarawih ada pengajian. Kalau belum ada pengajian, buat pengajian, ngaji fikih, ngaji akidah, ngaji akhlak. Habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, habis tadarus pulang ke rumah. Bismika
Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, mau tuh tidur nanti. Saya belum pernah marah sama jamaah yang tertidur waktu saya pengajian. Makanya saya kalau ceramah tuh saya tengok satu-satu. Kenapa Ustaz kalau ceramah mata Ustaz tajam? Saya menengok. Kalau ada 3 orang menguap, berhenti saya. Selama saya tausiah di Masjid Al-Falah, dari mulai 4:30 sampai jam 5 pas sekarang, belum ada saya tengok yang menguap. Inilah hebatnya orang Sarolangun. Ada yang menguap. Kadang di tempat lain saya tausiah baru 15 menit udah keluar kudanil. Ini menunjukkan orang Sarolangun sehat-sehat. Kalau ada orang mengantuk dengar pengajian, itu 2 kemungkinan. Yang pertama, digoda setan. Yang kedua, cacingan. Maka padahal ini puasa ini kan. Mestinya puasa ini kan orang 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bawaan mau mati. Tapi orang di Sarolangun semangat semua. Curiga pula saya, jangan-jangan tak puasa orang. Suuzon Pak Ustaz. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sifat orang moderat yang dibangun di Ramadan yang kalau jamaah masih ingat yang ketiga, itu berarti ceramah masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau pas saya tanya yang keberapa, terserah Pak Ustaz, yang penting cepat selesai, udah mau mati ya. Yang ketiga, yang pertama tepat waktu. Yang kedua, tak ada waktu yang kosong, semuanya berisi. Yang ketiga, mampu mengendalikan hawa nafsu. Pulang ke rumah habis pengajian subuh, tidur sebentar, hari libur, hari Ahad, bangun, ada gulai asam pedas, ada ikan goreng, jangan bayangkan, menetes air dulu, ada tempoyak, ada bakwan, pintu ditutup, jendela dikunci, bini belanja, anak keluar sendirian. Ada orang Sarolangun yang mau makan. Kenapa? Karena saat itu dia adalah orang yang sedang merasakan diperhatikan Allah. Orang moderat itu dia selalu bisa mengendalikan hawa nafsu. Istri itu halal apa haram? Apa pula halal bini orang? Istri bapak nikah sah, rukunnya jelas, ada walinya. Bini bapak itu halal apa haram? Halal. Tapi di siang Ramadan mau bapak dekat-dekat dengan dia? Tidak. Kenapa? Karena bapak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau ke istri sendiri aja bisa, apalagi ke bini. Inilah orang moderat. Orang moderat itu kalau tak bisa mengendalikan hawa nafsu, apa beda dia dengan binatang? Binatang itu tidak ada beda bini dia sama bini kawan, dihantamnya semuanya. Tapi orang beriman, ini anak, ini kawan, ini bini, ini sekantor, ini sahabat, ini satu sekolah, mengendalikan hawa nafsu.
tegak di tepi sungai Batanghari, menengok air sungai Batanghari mengalir macam menengok teh tarik. Berdiri di atas jembatan nengok ke bawah macam menengok teh botol. Ada orang Sarolangun mau minum, mengendalikan hawa nafsu. Ini orang moderat, ini namanya moderat. Ada kawan saya Pak Ustadz tak bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu bukan moderat, itu mudorot. Moderat sama mudorot ini beda-beda tipis. Ada semangka, ada kurma, ada bakwan, ada tahu mendoan. Ketika azan berkumandang, yang diambilnya kurma. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dimakannya. Begitu selesai makan 1, 3, 5 langsung ke masjid. Yang ganjil-ganjil 1, 3. Kau tengok macam udah kekenyangan. Kenyang Pak Ustaz. Berapa yang kau makan? Ya sesuai petunjuk Ustaz. 1, 3, 5. Tapi kenapa kenyang kali? Ya 3 kotak Pak Ustaz. Tidak mengendalikan hawa nafsu. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Bapak punya hawa nafsu? Punya. Ibu ada hawa nafsu? Ada. Islam tidak menyuruh kita membuang hawa nafsu. Makan, kulu, makanlah. Minum, wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Allah Ustaz Somad itu ngomong aja, katanya jangan berlebihan, tapi dia berlebih-lebihan. Tadi waktu di Masjid Singkut bajunya putih, sekarang di sini udah pakai baju baru lagi. Ini dikasih orang guys. Kalau kita dikasih orang, bajunya kita pakai atau kita buang? Kalau dikasih orang, pakai, tunjukkan supaya senang dia menengok. Pas ditengoknya, oh ternyata baju yang ku kasih tadi dipakai Ustaz Somad, senang dia. Coba kalau saya pakai baju putih juga di sini, apa kata yang ngasih? Jangan-jangan dijualnya baju tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau dapat nikmat ceritakan. Maksudnya ceritakan, tunjukkan. Ini nikmat. Sorban saya tadi disingkut diminta orang, saya kasih. Sekarang ada sorban, tapi ini jangan diminta karena ini statusnya minjam. Ini pinjam, habis tausiah balikkan lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini saya jelaskan dari awal supaya apa? Supaya jangan ada sakit hati di antara kita. Daripada tak ku jelaskan tiba-tiba minta, Ustaz tadi disingkut nih kasih, minta lagu Pak Ustaz. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Berikutnya yang ke orang moderat bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Apakah acara tablik akbar ini bisa sendirian? Makanya yang bekerja sama tengok Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sarolangun. Anda belum bayar zakat? Bayarkan segera ke Basnas Sarolangun. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Pejuang subuh Sarolangun. Masya Allah, anak-anak muda pejuang subuh, takbir. Pas zuhur hilang. Pas ditanya, kau pejuang subuh Sarolangun? Iya. Zuhur asar kenapa tak ada? Saya kan subuh aja.
Sholat yang paling berat sholat apa? Kalau subuh aja dia bisa datang, apalagi zuhur dan asar. Memang dia kemarin naik motor, tapi dibuat naik kuda. PT Khairul Umam Ad-Dauli, penyelenggara resmi haji dan umroh. Anda mau berangkat haji dan umroh, daftarkan segera ke Khairul Umam. Ingat, kuota terbatas. Itu lambang apa pula itu? Itu UAS, Ustadz Abdul Somad SPDI. Ada di Sorolangun. Sebelah lagi apa? JFC. Ini Jambi Madani Center. Sebelahnya lagi apa? Pesantren Darul Ihsan. Anda khawatir anak Anda kena narkoba, anak Anda ke perempuanan LGBT bencong, anak Anda pakai sabu-sabu ngisap ganja lem kambing, anak Anda mabuk pakai spiritus campur kopi, daftarkan segera ke pesantren Darul Ihsan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Bekerja sama, maka terwujudlah acara ini. Orang moderat, tidak egois, tidak sendirian, bersama-sama. Makanya di bulan Ramadan semuanya bersama-sama. Sholat tarawih sendirian apa berjamaah? Berjamaah. Witir sendirian apa berjamaah? Tadarus sendirian apa sama-sama? Iktikaf 10 terakhir sendirian apa sama-sama? Kita menjadi orang yang bisa bekerja sama. Yang tampil di atas ini protokol, ketua panitia, qori pembaca Quran, Ustadz Somad. Tak ada tadi diminta sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari teknisi mikrofon. Tak ada. Padahal dialah yang paling berperan dalam acara ini. Kalau sempat dimatikannya, di setelnya naik turun aja Ustadz udah stres. Diturunkannya sedikit, habis itu naikkannya sedikit, diturunkannya titit. Janganlah suuzon Pak Ustadz, bukan suuzon, curiga aja sedikit. Tak boleh. Kita jaga hati kita semuanya. Siap jaga hati? Siap. Mudah-mudahan kita semuanya hatinya bersih. Orang yang hatinya kotor tak bisa bekerja sama, bawaannya curiga, bawaannya suuzon, bawaannya menuduh, bawaannya fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih berat, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Sorolangun bersih daripada fitnah-fitnah. Kalau orang Sorolangun suka fitnah, tak mungkin masjidnya tegak berdiri cantik dan indah. Betul? Kalau orang Sorolangun suka memfitnah, tak mungkin ada acara tablik akbar. Yang di luar ikhlas berdiri, yang di atas ikhlas cuman menengok ubun-ubun ustadz aja. Yang di bawah ikhlas, masya Allah, tabarakallah. Siapa di antara kita ini yang paling dulu masuk surga? Bukan yang ceramah, bukan Pak Dandim, bukan Pak Kapolres, bukan Pak Kemenak, bukan Ustadz Somad, tapi ada orang yang di ujung sana ikhlas karena Allah. Dialah yang lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad. Betul? Betul pula, betul. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bisa bekerja sama. Kenapa? Karena di Ramadan kita dilatih bersama-sama. Ibu bangun, dibangunkan bapak. Betul Bu? Tidak katanya. Ibu bangun, dibangunkan siapa? Dibangunkan tetangga Pak Ustadz. Mereka keluar bawa panci, sahur, sahur. Padahal mestinya yang membangunkan ibu adalah bapak yang membangunkan. Bapak ambil air, percikkan ke wajah ibu. Wake up my darling, wake up my honey. Yang ketawa anak muda macam paham aja kalian. Pak Ustadz, saya sudah 5 malam ini membangunkan pacar saya. Sahur ya yang.
La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Kenapa pula kau membangunkan anak gadis orang? Ada ayahnya, ada emaknya. Siapa pula kamu? Pacaran kami ini pacaran syariah, Ustaz. Kami manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya ummi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Tidak ada pacaran syariah. Jangan bangunkan anak orang, dia dibangunkan ayahnya. Jangan tukaran nomor, jangan kirim gambar, jangan kirim video. Kalian anak muda, ya Allah, jagalah anak muda kami di Sarolangun ini, ya Allah. Banyak saya tengok anak muda ini, saya semangat ini. Padahal tadi suara saya sudah mau habis di mana tadi? Singkut, sudah mau habis suara saya. Saya pikir tadi, saya tanya Bang Ican, kita tabligh kabar di mana? Sarolangun. Habis Isya? Enggak, sebelum buka ini. Wah, habis sudah suara. Tapi saya sudah siapkan, nanti saya tausiah, tak usah suara melengking. Saya suara slow aja. Marilah kita ingat mati. Tapi rupanya sampai kemari suara saya masih tetap menggelegar. Takbir! Kenapa Ustaz semangat? Karena banyak anak-anak muda, saya tengok anak muda. Ustaz janganlah puji anak muda aja. Kami yang tua ini tidak ada yang tua di sini. Ini yang tua-tua ini sebetulnya mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Tua dan muda ini bukan masalah umur. Tua dan muda ini adalah masalah semangat. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu anak muda apa orang tua? Yang muda bilang muda, yang tua bilang tua. Sumpah Pemuda itu banyak orang tua. Kenapa disebut Sumpah Pemuda? Semangatnya. Orang tua pun kalau bersemangat dialah anak muda. Tapi kalau ada anak muda bawaannya mau mati, cepat antarkan ke panti jompo. Ini anak-anak muda ini mudah-mudahan mereka selamat dari narkoba. Amin. Selamat dari pacaran. Amin. Selamat dari LGBT. Amin. Yang terakhir, yang kelima, orang yang moderat, dia tidak perlu diawasi KPK, dia tidak perlu diawasi Inspektorat Jenderal, dia tidak perlu diawasi BPK, dia tidak perlu diawasi polisi. Dia cukup diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'khuzuhu sinatun. Masuk ke dalam kamar mandi, kunci pintu. Begitu pintu dikunci, tengok bak, menengok bak macam cincau. Masukkan kepala ke dalam bak, minum setengah bak. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Keluar dari toilet, keringkan bibir, buat gaya macam mau pingsan. Aduh, panas hari ini. Tapi tak bisa membohongi diri sendiri. Begitu sampai di tengah masjid tak lama, kita ada rasa di dalam diri kita. Orang Barat itu tak bertuhan, orang Eropa itu tak bertuhan. Mereka ateis. Agama bagi mereka hanyalah celebration, pesta-pesta, hari raya. Mereka tak percaya ke Tuhan. Tapi dia tidak mau mendustai dirinya sendiri. Kenapa mereka kalau lewat lampu merah jam 2 malam tetap berhenti? Padahal tak ada orang lalu lalang, tidak ada Tuhan, tidak ada malaikat, tidak ada polisi. Mereka tidak mau membohongi hati nurani. Kita orang Islam dua, di dalam diri kita ada hati nurani, tapi kita juga ditengok oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa. Lupa pula pantun. Kalau Tuhan mau pergi ke Madinah,
Jangan lupa memberi akar ali-ali. Sudah lama saya tausiah di Sarolangun nilah mik diganti sampai 3 kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya walaupun suara habis, walaupun lapar, bapak haus, tapi saya tengok semangat yang luar biasa. Kita di akhir majelis tadi dimulai 4:30, sekarang sudah jam 5:30. Mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga Sarolangun, diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Pohon sawit, kelapa, karet, getahnya melimpah ruah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita soleh dan solihah. Ala hazin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.